pertemuan berikutnya. Masih menyambung mengenai enkapsulasi. Oke. Jadi di dalam pemrograman berorientasi objek, di dalam desain sebuah kelas, itu ada yang dinamakan dengan konsep dasar hubungan dari sebuah kelas. Yang seperti yang pernah saya bicarakan sebelumnya, kalian sudah mengenal yang namanya inheritance, dan ada 3 yang mungkin harus dijabarkan secara rinci hari ini, ya, yaitu association atau asosiasi, aggregation atau agregasi, dan composition atau komposisi. Nah, inheritance sudah pernah dijelaskan, yaitu pewarisan atau penurunan, di mana dari sebuah kelas umum diturunkan menjadi sebuah kelas yang lebih spesifik. Seperti contohnya kelas karyawan diturunkan menjadi kelas dosen, karyawan diturunkan menjadi kelas tata usaha, karyawan diturunkan menjadi kelas admin jurusan, di mana masing-masing kelas turunannya merupakan spesifikasi atau kelas khusus, di mana dia berbeda dengan bukan berbeda ya, dia menjabarkan secara rinci lebih spesifik, di mana masing-masing kelas yang berada di bawahnya itu memiliki perbedaan. Oke, ya. Oke, nah selanjutnya konsep yang akan diperkenalkan berikutnya adalah konsep dasar hubungan bersifat asosiasi atau association. Association adalah setiap hubungan antar objek-objek, termasuk inheritance dan aggregation ya. Jadi association ini bersifat umum, di mana inheritance dan aggregation adalah yang bersifat khusus. Nah, asosiasi di sini digambarkan seperti di dalam slide. Ada hubungan antara person dengan project, di mana satu orang, ya ini ada relation association many dan project many. Berarti artinya many person can be assigned to many project. Dan asosiasi berikutnya adalah asosiasi person dengan departemen, di mana relasi atau asosiasinya adalah many to one. Maka cara bacanya adalah many person can work in one department. Jadi banyak orang dapat bekerja dalam satu departemen. Ya. Satu departemen bisa memiliki banyak orang, tetapi artinya satu orang itu hanya bisa memiliki satu departemen. Satu atau lebih orang bisa bekerja dalam satu departemen. Nah, akan berbeda dengan asosiasi seperti ini, di mana banyak orang dapat bekerja di banyak proyek. Satu orang dapat bekerja di banyak proyek, dan satu proyek bisa dipekerjakan oleh banyak orang. Oke. Hubungan yang lebih spesifik lagi, jadi asosiasi hubungan proyek yang biasa disebut dengan istilah is a relationship. Berarti asosiasi ini menunjukkan di dalam pemrograman di mana objek satu itu akan mempergunakan atau mengakses objek yang lainnya. Ya. Tetapi mereka tidak memiliki ketergantungan sama satu dengan yang lainnya. Jadi ketika objek ini dihancurkan atau tidak diperlukan, maka objek ini akan tetap ada. Pun sebaliknya, objek ini dihancurkan, maka objek ini tetap ada. Mereka hanya berinteraksi satu sama lain, tapi tidak ada ketergantungan dari masing-masing objek. Ya. Nah, akan berbeda halnya ketika
di hubungan yang lain. Ya. Ini sebagai contohnya, misalkan di association ada teacher dengan student. Nah, banyak student dapat berasosiasi dengan teacher, ya, di mana satu student dapat berasosiasi dengan banyak teacher. Nah, objek keduanya bisa dibuat dan dihasilkan tanpa mempengaruhi yang objek yang lainnya. Jadi sama seperti halnya uh, latihan-latihan yang sudah pernah Anda pelajari sebelumnya. Jadi Anda misalkan punya kelas sepeda 1, sepeda 2, sepeda 3, sepeda 1 dihancurkan, sepeda 2 tetap ada, dan segala macam. Nah, jenis hubungan yang berikutnya adalah agregasi ya, atau aggregation. Nah, aggregation ini berbeda dengan asosiasi, dia lebih spesifik atau lebih khusus ya. Nah, di dalam aggregation ya, ini akan ada hubungan antara dua kelas yang bersifat agregat ya, yang mengikat. Ya. Serta bisa juga kelas yang berupa komponen. Jadi tidak hanya berupa kelas yang berupa objek, atribut dan komponennya, tetapi juga jika ada sebuah kelas yang hanya memiliki komponen salah satu komponen saja, dan ketika dia diikat dengan agregasi, maka ini akan berbeda dengan hubungan yang relasi tadi. Nah, ini akan ada ketergantungan untuk satu sama lain. Nah, misalkan ada kelas mobil, hubungan instannya mesin adalah bagian daripada mobil. Ya, misalkan ada mobil, dia memiliki bagian objek mesin, dia memiliki objek roda, dia memiliki objek kaca gitu misalkan. Nah, uh, objek mesin, objek roda, dan objek kaca ini itu memiliki ketergantungan terhadap objek mobil. Ya. Nah, penggambarannya seperti apa? Ya. Penggambarannya jadi secara teoritis dia lebih khusus, ya. Tetapi objek ini uh, tidak memiliki life cycle itu sendiri. Jadi ada beberapa kelas atau satu kelas yang tergantung terhadap kelas yang lainnya. Nah, relasi ini berbeda dengan relasi yang asosiasi, di mana tadi asosiasi is a relationship. Nah, sedangkan di agregasi ini secara umum disebut sebagai has a. Simbol dari agregasi itu seperti wajik ya, atau uh, wajik ya, wajik tapi tanpa memiliki isi. Ya. Jadi sebuah departemen uh, adalah bagian daripada sebuah program studi misalnya. Nah, program studi itu merupakan sorry, uh, program studi itu bagian daripada jurusan, jurusan adalah bagian daripada university. Ya. Jadi university has a college, universitas memiliki has a jurusan, jurusan has a department. Ya. Nah, kalau Anda lihat simbol seperti ini, maka kita bisa menentukan mana yang child dan yang mana yang parent. Di mana yang tidak memiliki wajib atau departemen di sini adalah child daripada kelas college. Nah, college itu sendiri merupakan child daripada kelas university atau parentnya university. Nah, college ini memiliki dua buah peranan. Dia bisa sebagai child, dia juga bisa sebagai parent. Ketika dia menjadi child, maka kita pastikan parentnya adalah university. Tidak bisa dibalik ya, karena panahnya ke atas. College akan menjadi parent hanya kepada departemen. Ya, college tidak bisa menjadi parent dari university. College hanya bisa jadi parent dari departemen.
Jadi departemen ini adalah child dan college ini adalah parent. Nah, di mana child ya atau departemen ya ini tidak memiliki akses kepada tidak memiliki akses ke dalam college atau jurusan, tetapi jurusan akan memiliki akses kepada departemen atau program studi. Ini penggambarannya secara desain. Nah, contohnya ya, di dalam aplikasi penerapannya, ya, contohnya di sini departemen adalah parent dan teacher adalah child. Jadi satu departemen has a teacher. Ya. Atau kalau di dalam penggambarannya, maka sebuah departemen ya itu saya gambar wajib ya. Ini ya. Jadi kalau bisa digambarkan, ini misalkan dari objek departemen, itu ada wajibnya di sini. Ini, departemen adalah parent, teacher adalah child. Oke. Jadi departemen has a teacher, atau teacher is part of department. Maka bentuk kodenya, Anda perhatikan kata kuncinya ada di sini. Karena departemen memiliki akses kepada teacher, maka Anda akan lihat di sini ada yang namanya ini nih, atribut. Nah, ini atribut ya. Atribut daripada kelas yang lain. Jadi kelas departemen memiliki atribut selain nama, dia juga memiliki atribut daripada objek atau kumpulan atau array atau list daripada objek teacher. Ya. Sehingga ketika kita menciptakan objek dari kelas departemen, otomatis dia akan menciptakan list daripada objek teacher. Oke. Penggunaannya nantinya ketika ada kelas utama akan dipergunakan seperti ini. Ada kita buat departemen satu, misalkan namanya departemen Electrical Engineering. Terus kita buat objek teacher satu, ada objek teacher 2. Ya. Nah, lantas kita tambahkan teacher-teacher ini ke dalam objek departemen. Nah, sehingga di dalam objek departemen ini akan memiliki kedua objek teacher yang akan ditampung ke dalam atribut list tadi yang ada di sini. Oke. Nah, sehingga hubungannya adalah ketika objek departemen ini dihancurkan, ya, atau dihapus, maka teacher-teacher yang ada di dalam objek departemen itu juga akan ikut hilang. Tetapi objek daripada teacher yang sebenarnya itu tidak hilang. Yang akan terganggu adalah nanti objek-objek yang dimiliki oleh objek parent. Nah, operasi seperti ini tadi dinamakan sebagai apa? Agregasi. Nah, ini contoh diagramnya lagi. Employee belongs to department. Artinya, department has a employee. Nah, ini contohnya lagi, dia akan memiliki objek daripada kelas child. Nah, ini yang dinamakan dengan agregasi.
Nah, selanjutnya, bentuk hubungan yang berikutnya adalah yang dinamakan dengan composition. Nah, composition ini lebih spesifik lagi daripada agregasi, karena kepemilikannya sangat kuat. Artinya, kedua kelas yang saling berrelasi, yang saling berhubungan secara komposisi itu memiliki ketergantungan satu sama lain. Ya. Simbolnya sama, tetapi dia memiliki isi atau diwarna dengan warna hitam ya. Jadi ini memiliki relasi yang sangat kuat artinya, atau disebut dengan composition. Cara bacanya sama seperti composition tadi, artinya kelas X has a kelas Y, ya. Tetapi di eh, status kepemilikannya adalah status composition, artinya memiliki relasi yang sangat kuat. Sehingga ketika objek atau instan daripada kelas X ini dihapus, ya, maka otomatis objek kelas Y juga akan ikut terhapus, ya, atau akan ikut hilang. Ya. Lain dengan kelas yang tadi, lain dengan hubungan yang sebelumnya, yaitu agregasi, di mana kelas X memiliki kelas Y, tetapi ketika kelas X ini dihancurkan atau dihapus, kelas Y tetap ada. Nah, kalau di komposisi berbeda. Ketika kelas X ini dihancurkan, maka kelas Y juga akan ikut hancur atau ikut hilang. Ya. Nah, cara pemberian simbolnya adalah wajik yang memiliki isi dengan warna hitam. Nah, contoh pemrogramannya seperti apa? Contoh pemrogramannya nanti akan jadi seperti ini. Ya. Ini hubungannya university dengan college atau departemen, maka di dalam kelas university, ya, Anda akan langsung menciptakan untuk menginstansiasi departemen itu sendiri. Nah, jadi kepemilikan daripada kelas itu tidak lagi ditaruh atau diletakkan uh, kepemilikan dari kelas itu akan diletakkan tetap di dalam atributnya, tetapi untuk menggenerate atau untuk menginstansiasi kelas yang berhubungan dengan dia itu berada di dalam kelas itu sendiri. Berarti untuk menginstansiasi departemen itu harus berada di dalam bagian daripada kelas university. Nah, berbeda halnya dengan yang agregasi tadi, di mana perbedaannya di sini ya, di mana untuk hubungan yang bersifat agregasi, instansiasi dari kelas yang berhubungan itu diletakkan di luar dari kelas induknya. Nah, sedangkan untuk tipe hubungan yang bersifat komposisi, instansiasi objek yang berhubungan dengan kelas induknya harus dilakukan di dalam kelas induk. Sehingga ketika objek dari kelas induk ini dihancurkan, maka objek dari kelas anaknya yang berada di dalam kelas induk ini juga akan ikut terhapus. Sama seperti dalam contoh program ini. Di dalam kelas university, Anda menggenerate objek kelas departemen. Dia langsung dimasukkan. Sehingga nanti di kelas utamanya atau di main kelasnya, Anda tidak perlu lagi membuat kelas departemen, membuat objek departemen. Karena generasi atau instansiasi objek departemen itu sudah dilakukan di dalam kelas university. Ada yang ingin ditanyakan sampai dengan materi yang
hubungan ini tadi, ada 3 hubungan yang saya sampaikan. Boleh tanya sebentar, Pak? Iya, silakan. Yang bagian public list sama yang bagian var, jadi dua itu saling bersangkutan gitu, Pak? Ini yang di mana ini? Agregasi Yang atau bagian agregasi. agregasi ini ya? Iya. Di mana? Ya, yang bagian var itu, Ini? ya sama di file sama di kelas satunya. Tadi ada lagi nggak ya? Oh, kelas departemennya nggak ada. Kelas departemennya nggak ditampilkan di sini. Oh, Jadi ya. ada Terus, ada uh, ya Pak, gimana Pak? kelas departemen nggak ditampilkan di sini karena hanya tinggal instansiasi kelas departemen itu sendiri. Sebenarnya hampir sama dengan yang contoh sebelumnya ini. Jadi ini sebenarnya ada 2 kelas ya, yaitu kelas university dan kelas departemen. Ya. Oke, Iya. nah kelas departemennya itu yang mana? Yang ini kelas departemennya. Ini kelas departemen yang ini. Oh, yang ini. Ya, ini kelas departemennya. Oke, Oh ya, sudah. Untuk yang itu Pak, public list, itu berarti kepemilikan untuk yang teacher tadi itu Pak? yang mana? Yang ini? Ya, public list yang di bawah. Itu berarti Ini. untuk kepemilikannya kelas teacher gitu Pak? Betul, betul sekali. Oh ya, udah. Tetap, Makasih Pak. tetapi kalau yang di sini yang di agregasi ini instansiasi kelas teacher itu tidak ada, instansiasi objek teacher itu tidak ada di dalam kelas departemen. Sehingga ketika kelas departemen ini dihapus, kelas teacher itu akan tetap ada, ya. Oh iya. Akan berbeda ketika tadi yang dia bersifat komposisi, ya. Di mana Anda lihat instansiasi daripada objek departemen itu berada di dalam kelas university. Sehingga ketika saya menginstansiasi objek university, ya, maka otomatis saya juga akan menginstansiasi objek departemen secara langsung ya. Berarti objek university itu akan langsung memiliki objek departemen. Berarti objek departemen ini berada di dalam kelas objeknya university. Nah, ketika seperti ini, maka ketika objek university ini saya hapus, otomatis objek yang di dalamnya itu juga akan hilang. Nah, akan berbeda dengan yang bersifat agregasi, ya, di mana uh, kelas departemen dengan kelas teacher itu hubungannya hanya kelas departemen ini punya akses ke dalam kelas teacher gitu, atau bisa memiliki kelas teacher, tetapi proses instansiasinya masing-masing berbeda. Pertama saya ciptakan objek departemen dulu, lantas saya ciptakan objek teacher A, teacher B, teacher C. Nah, objek ini saya masukkan ke dalam departemen gitu ya. Tetapi objek teacher ini itu tetap ada, hanya saat ini statusnya di dalam departemen itu memiliki salinan daripada objek teacher. Sehingga ketika objek departemen ini saya hapus, ya, salinannya teacher hilang, tetapi objek teacher itu sendiri itu masih tetap ada. Oke? Iya Pak. Makasih Pak. Untuk yang lain, ada yang tanyakan?
Oke, selanjutnya ini materi terakhir yaitu multiplicity atau assertion atau constraint. Ya. Di sini Anda lihat relasinya di dalam penulisan diagram kelas. Anda bisa tambahkan keterangan seperti ini. Jika ada keterangan seperti ini, ada artinya apa? Student minimal 5 atau lebih atau banyak itu dapat mengambil minimal 3 atau 5 kursus atau mata kuliah. Ya. Jadi seorang mahasiswa itu harus minimal punya 5 kursus atau 5 mata kuliah, ya, atau lebih. Tapi batas bawahnya adalah 5. Nah, sedangkan untuk kursusnya itu sendiri itu dapat diambil minimal 3 dan maksimal 5. Ini untuk bisa memberikan kejelasan tentang berapa banyak objek yang dapat ditulis atau objek yang dapat ditampung ketika ada kelas atau objek yang saling berelasi. Atau multiplicity constraint yang lainnya bisa juga Anda tuliskan seperti ini. Ini exactly one. Ya. Jadi kalau misalkan satu student hanya dapat mengambil satu satu mata kuliah, maka ya Anda tulis satu. Ya, berarti artinya apa? Hanya satu student bisa mengambil satu mata kuliah. Nah, ketika mata kuliah ini sudah diambil oleh satu student, maka student yang lain tidak bisa mengambil mata kuliah ini. Atau zero artinya bisa tidak diambil, bisa juga tidak dimiliki oleh kelas yang lain, atau Anda memiliki batasan minimal atau maksimal. Kalau jika tidak ada, bisa seperti ini, zero or more, atau exactly 4. Jadi ini macam-macam relasi yang bisa dimiliki oleh kelas dalam pemrograman berorientasi objek. Ada yang tanyakan?